Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Nana Ustazah. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran melalui online. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang akidah dengan judul materinya adalah hikik dan hasad. Ya, belajar tentang dengki dan iri. Jadi anak-anak ustazah beberapa minggu sebelumnya, sebelum UTS kita sudah belajar tentang sifat-sifat yang baik. Maka untuk proses pembelajaran yang berikutnya adalah tentang sifat-sifat yang buruk. Nah, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang sifat dengki dan iri. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya sehat ya gitu dan bisa menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah. Walaupun mungkin antum semuanya libur, tapi mudah-mudahan antum terus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga memang waktu lockdown ini betul-betul bisa kita manfaatkan yang sebaik mungkin dan betul-betul termanage dengan sebaik mungkin. Jadi begitu juga dengan Ustazah ya, juga melakukan berbagai macam kegiatan ya selama liburan ini di rumah ya, walaupun tetap di rumah tapi kita sebaiknya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan memang sudah termanage dengan baik kegiatan-kegiatan kita. Nah, seperti Ustazah ada di rumah membuat kegiatan sanlat keluarga. Jadi Ustazah setiap hari berkumpul dengan seluruh anak ustazah mulai dari jam 9 sampai jam 11 itu mulai sandatnya, kemudian istirahat, kegiatan mandiri, nanti jam 2 mulai lagi sampai jam setengah 4, kemudian kegiatan mandiri lagi, nanti dilanjutkan kembali habis maghrib sampai isya. Jadi ada 3 kali halakoh atau pertemuan setiap harinya dalam kegiatan sanlat selama lockdown ini ya. Jadi mudah-mudahan antum semua di rumah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bisa mengelola adik-adiknya dan mengatur sedemikian rupa sehingga antum bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah dan mudah-mudahan keberadaan antum di rumah antum betul-betul menjadi sebuah cahaya ya di rumah. Oh ternyata emang luar biasa, orang tua antum sangat berbangga dengan antum semuanya yang memiliki perubahan yang luar biasa. Jadi Ustazah berharap seperti itu dan mudah-mudahan antum tidak memanfaatkan waktu libur ini justru untuk melampiaskan kebebasan yang akhirnya merugikan antum sendiri. Nah, Nana Ustazah semangat ya hari ini. Insya Allah beberapa menit ke depan Ustazah akan menjelaskan tentang hikik dan hasad atau dengki dan iri. Seperti sebelumnya, dulu kalau pelajaran sifat-sifat yang baik ya dulu saya menyampaikan pada antum semuanya yang poin-poin dari setiap sifat-sifat itu yang harus antum pahami adalah yang pertama definisi atau pengertiannya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian keutamaannya ya kalau sifat yang baik, kalau sifat yang buruk sebaliknya apa akibat-akibat dari sifat yang buruk. Nah, kemudian bagaimana kisah-kisah yang ada, kemudian bagaimana caranya kalau yang baik bagaimana sifat yang baik, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih sifat yang baik tersebut, kalau sifat yang buruk bagaimana caranya kiat-kiat agar kita bisa jauh dari sifat-sifat yang buruk tersebut. Nah, insyaallah anak ustazah materi akidah beberapa pertemuan ke depan itu akan kita membahas sifat-sifat yang buruk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita mengetahui semuanya dan memahami sehingga kita sangat jauh ya dari sifat-sifat yang buruk tersebut dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam sifat-sifat yang buruk tersebut. Nah, baiklah Ustazah, pertama Ustazah akan mulai dulu dari makna atau pengertian dari hikik dan hasad. Al-hikik ya. Al-hikdu ya tulisannya. Al-hik atau dengki itu hampir sama dengan iri ya atau hasad. Nah, ini adalah jenis perbuatan amalan hati yang diakibatkan oleh perasaan marah dan marah yang tidak terkendali sehingga itu akhirnya menghasilkan sifat dengki dan hasad.
Nah, jadi anak ustazah, makna dari hikikat dan hasad itu adalah sebuah amalan hati yang diakibatkan oleh perasaan marah yang berlebihan yang tidak terkendali. Nah, itu dari mana dari hikik dan hasad. Selanjutnya hukumnya. Bagaimana hukumnya dengki dan iri? Hukumnya itu adalah haram. Ya, jadi dalam Islam Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita bahwa sifat iri dan dengki ini merupakan sifat yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai kita memiliki sifat yang buruk ini. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita dalam sebuah hadisnya, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulul narul hattab. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya, jadi na'udzubillah ya anak ustazah, ketika kita memiliki sifat iri atau dengki kepada orang lain, maka itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita dapatkan, menghancurkan amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan selama ini, seperti ya Rasulullah menceritakan seperti api membakar kayu bakar. Artinya itu sampai hangus dan tak ada artinya lagi, tidak ada sisanya lagi. Dan itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah tercelanya sifat hikik, ya maksudnya sejauh mana sih buruknya sifat hikik atau hasad ini yang harus kita pahami sehingga kita nanti jangan sampai memiliki sifat ini. Jadi luar biasa tercelanya yang pertama, tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah mengatakan hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita, amalan-amalan kita yang sudah kita dapatkan seperti api membakar kayu sampai hangus gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, buruknya sifat tercela itu adalah Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, janganlah kalian saling hasad, kemudian saling memotong, kemudian saling marah dan saling benci, namun jadilah hamba yang bersaudara. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita bahwa janganlah sampai kita memiliki sifat hasad. Jadi ini adalah sebuah peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah menyampaikan bahwa 3 perkara yang tidak akan memberikan keselamatan. Ya, jadi artinya yang ketiga, buruknya sifat al-hikik dan hasad ini adalah itu sifat yang tidak akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah dalam hadis mengatakan 3 perkara yang tidak akan memberikan keselamatan kepada seseorang, ya ini adalah prasangka, kemudian angan-angan, dan yang ketiga adalah hasad. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, aku akan memberitahukan jalan keluar kepada engkau, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau berprasangka, kata Rasulullah, maka hendaklah engkau tidak menurutinya. Ya. Kemudian ketika engkau berangan-angan, maka lewatilah gitu ya. Jadi jangan kita ikuti. Kemudian yang ketiga, ketika kita hasad, maka kata Rasulullah, jangan kamu mencari-cari gitu ya. Jadi jangan sampai kita, kata Rasulullah, membuat hal-hal yang membuat kita iri gitu ya, atau memiliki sifat yang hasad. Kemudian berikutnya kata Rasulullah bahwa hasad itu bisa mengalahkan takdir gitu ya. Jadi artinya gini, ketika Allah sudah mentakdirkan kita suatu hal yang kebaikan, tetapi ketika kita memiliki sifat hasad, maka Allah bisa mengganti dengan takdir yang buruk gitu ya. Jadi Rasulullah mengatakan hampir saja kefakiran menjadikan kekufuran dan hasad mengalahkan takdir. Begitu ya anak ustazah, luar biasa pengaruh atau
dampak buruk dari sifat hasad, ya, iri dan dengki. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasulullah menceritakan, sesungguhnya umatku akan mengalami penyakit seperti umat-umat Nabi sebelumnya, nabi-nabi terdahulu, kata Rasulullah. Apakah penyakit penyakit umat terdahulu? Rasulullah bersabda, yaitu adalah kejahatan, kemudian berbangga diri, saling memperbanyak harta, kemudian saling berlomba-lomba dalam kehidupan duniawi, kemudian saling berjauhan dan saling hasad, sehingga kezaliman kemudian akan menghancurkan mereka. Kezaliman dan itu akan menghancurkan mereka. Jadi anak ustazah, banyak sekali peringatan dari Rasulullah untuk kita semua, jangan sampai kita memiliki sifat iri. Dan sebenarnya banyak ya kisah-kisah dari Al-Quran yang bisa kita ambil pelajarannya akibat dari sifat iri dan dengki. Jadi berikutnya kita sebelumnya kita akan membahas dulu sebab-sebab munculnya sifat hikik wal hasad. Di dalam buku Tazkiyatun Nafs, ya, karangan dari Imam Al-Ghazali, di situ beliau menceritakan banyak sekali sebab-sebab munculnya sifat iri dan dengki. Yang pertama itu adalah al-adawah wal baghdha, itu permusuhan dan kebencian. Jadi biasanya faktor pertama kali yang membuat orang iri itu adalah memang sudah punya rasa iri, punya rasa benci, dan memang bermusuhan dengan seseorang, itu akan membuat dia memiliki sifat yang hasad. Jadi biasa kalau kita tidak suka dengan seseorang tuh biasanya semua tuh akhirnya jadi buruk gitu ya. Jadi kita tidak mau dia jadi orang yang baik, kita tidak mau dia jadi orang sukses, tidak mau dia jadi orang yang diperhatikan. Pokoknya semuanya itu akhirnya akan membuat kita ingin menghancurkannya. Saya mengingatkan lagi ya, dalam buku Tazkiyatun Nafs ini, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hasad itu adalah ketika seseorang tidak menyukai sebuah nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Ya. Kemudian ada juga, ya, jadi ketika hasadnya ada dua bagian, ya, dua buah jenisnya. Ada yang orang hasad, dia tidak menyukai nikmat itu, seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia nggak suka dengan orang itu mendapatkan nikmat itu, dan dia juga berusaha untuk dia tidak mengharapkan nikmat itu hilang dari orang itu. Dia nggak suka orang itu mendapatkan, tapi karena dia tidak ingin orang itu mengungguli dia, tapi dia juga tidak berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan nikmat seperti itu, gitu ya. Jadi itu mungkin lebih ringan ya ketimbang dari yang pertama, yang dia tidak menyukai nikmat itu dan dia juga ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Nah, itu. Jadi biasanya memang sifat hasad dan dengki ini muncul ketika ada sebuah nikmat dari Allah, ya, yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, itu biasanya akan memunculkan disitulah biasanya pintu hasad itu munculnya, gitu ya. Sekarang sebab-sebab munculnya hikik, gitu ya. Yang pertama adalah permusuhan dan kebencian. Yang kedua, at-ta'azzuz, itu merasa dirinya lebih dari orang lain. Jadi merasa dirinya lebih dari orang lain. Nah, kemudian jadi ada orang yang memang dia tidak ingin orang lain tuh lebih dari dia, gitu. Jadi harus dialah yang paling hebat, harus dialah yang juara satu, semua yang terbaik adalah dia. Jadi ketika ada orang lain yang terbaik yang bukan dirinya, maka dia tidak bisa menerima itu dan dia akan berusaha melakukan apapun supaya hal itu tidak terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan hikik atau hasad.
Yang ketiga adalah ta'ajub atau takabur. Ta'ajub itu adalah takjub, bangga ya, bangga dengan diri sendiri, dan takabur merasa dirinya hebat. Ya, ada jalan namanya sombong. Jadi ta'ajub atau takabur, takjub dan takabur gitu ya. Artinya takjub itu adalah berbangga dan takabur itu sombong. Dan itu adalah penyebab munculnya sifat yang hasad. Sebenarnya anak ustazah, ketika kisah yang diceritakan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran, kisah antara iblis dan Nabi Adam, ini juga merupakan sebuah kisah atau pelajaran yang pertama yang Allah sampaikan, bagaimana kisah dari sifat hasad yang dimiliki atau iri yang dimiliki oleh iblis ini, yang akhirnya membuat dia melakukan segala macam cara sehingga dia sendiri yang akhirnya berada di dalam surga, dan karena dia tidak ada orang lain yang juga memiliki hal yang sama ya. Maka berikutnya ada penyebab dari hasad itu juga adalah karena mereka ingin karena tidak ingin ada orang lain yang juga memiliki hal yang sama gitu ya. Jadi tidak ingin ada orang yang juga mengunggulinya gitu. Dan itu juga salah satu penyebab dari hasad gitu. Jadi kita tahu ya Nana Ustazah, ketika kita cerita iblis yang Allah ceritakan ya, gimana irinya ya iblis dengan Nabi Adam, sehingga iblis melakukan sebuah usaha dengan berbohong, dengan melakukan berbagai macam cara. Dia menipu Nabi Adam ya, dengan dia menceritakan, wahai Adam, nanti dia sinilah, kamu mau tidak aku sampaikan bagaimana caranya supaya kamu bisa kekal di dalam surga ini. Nah, lalu apa kata Nabi Adam? Oh ya mau, bagaimana caranya? Nah, lalu iblis mengatakan, nah kamu harus memakan buah khuldi. Nah, lalu Nabi Adam menyampaikan, bukankah itu dilarang oleh Allah? Kan tidak boleh makan buah khuldi. Nah, jadi sebenarnya Nabi Adam juga sudah tahu ya kalau kita tidak boleh makan buah khuldi. Lalu apa kata iblis? Wah, itu disampaikan oleh Allah seperti itu supaya kita tidak kekal di dalam surga. Oleh karena itu, kalau kita ingin kekal di dalam surga, kita harus memakan buah khuldi supaya kita kekal di surga ini. Awalnya tuh Nabi Adam tuh gak mau ya, itu besok dia datang lagi, dibisikkan lagi, diyakinkannya lagi Nabi Adam ya, sehingga akhirnya Nabi Adam percaya ya. Begitu luar biasanya gitu kan iblis meyakinkan Nabi Adam, sehingga akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi, dan akhirnya Allah menghukum Nabi Adam dan juga sekaligus menghukum iblis ya, dengan hukuman yang jauh lebih berat, karena iblis lah yang memerintahkan, yang menyuruh Rasulullah Nabi Adam memakan buah khuldi. Jadi biasanya gitu ya, siapa yang nyuruh orang buat buruk maka dia dosanya jauh lebih besar lagi. Jadi ketika antum misalnya nyuruh temannya, ayo berbohong aja, ayo ambil itu. Nah, jadi sebenarnya itu yang nyuruh tuh pahalanya dosanya jauh lebih besar lagi. Jadi antum berhati-hati ya, jangan sampai antum menyuruh orang lain melakukan sebuah keburukan, karena itu dosanya walaupun antum tidak melakukan atau tidak melakukan, itu dosa antum jauh lebih besar lagi. Jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita menyuruh orang melakukan sesuatu keburukan. Kemudian akhirnya sifat dengki itu ternyata seperti itu ya gitu ya. Dan misalnya dari pelajaran ini kita bisa kita ambil ya gitu kan. Akibat dari sifat dengki itu mengakibatkan iblis itu jadi berbohong ya. Jadi berapalah banyak dosanya berantai-rantai. Kemudian iblis itu juga dia akhirnya melakukan berbagai macam cara tipu daya. Jadi dia berbohong dan melakukan tipu daya untuk mewujudkan keinginannya. Jadi juga sebab-sebab munculnya hikid atau hasad adalah karena ingin mewujudkan keinginannya dan mewujudkan sesuatu yang dia sukai. Jadi sebenarnya iblis dia ingin dia sendiri aja yang ada di surga gitu kan. Jadi juga
Akibat dari sifat tamak itu mengakibatkan bisa memunculkan sifat dengki gitu ya. Kemudian sebab-sebab juga munculnya hasad juga itu adalah karena jiwa yang jelek gitu ya. Khobthul an-nafs ya. Jadi khobthun nafs ya. Jadi apa ya, jiwa yang jelek itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya bahwa orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk ini itu mengakibatkan seorang itu mudah sekali dia memiliki sifat yang hasad dan dengki. Dan ini dicontohkan oleh kisah dari Nabi Yusuf ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ya. Tentu tahu semua ya kisah Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa tidak terima gitu karena ayahnya sepertinya lebih menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin gitu, sehingga teman-temannya akhirnya juga melakukan sebuah konspirasi dan bahkan ingin membunuh atau menghabisi Nabi Yusuf gitu. Ternyata ini juga merupakan sifat hasad atau iri dari teman-teman saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi luar biasa ya bagaimana dampak atau akibat dari sifat hasad ini luar biasa gitu ya. Bahkan bisa orang tuh ingin akhirnya menghancurkan dan membunuh gitu ya. Jadi bagaimana contohnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu dia ingin sekali bagaimana supaya Nabi Yusuf itu dibunuh, sehingga nanti mereka berharap nanti ayahnya hanya sayang sama mereka saja. Nauzubillah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada sampai terbersit ya di hati kita, dan mudah-mudahan kita tidak memiliki sifat yang hasad atau iri, merasa tidak senang. Orang-orang tuh senang mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, diberikan kelebihan oleh Allah. Ada orang misalnya dia cantik atau gagah sekali, kita misalnya tidak secantik dan segagah mereka, lalu kita merasa iri dan kita ingin melakukan konspirasi, memburuk-burukkan dia karena kita tidak suka. Jadi jangan sampai anak ustazah kita bisa memiliki sifat seperti itu. Dan luar biasa ya, nanti akibat dari hakikat atau hasad itu nanti akan saya ceritakan supaya kita betul-betul berusaha untuk jauh dari sifat hasad. Nah, berikutnya sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang akibat tingkat-tingkatan dulu ya, tingkatan-tingkatan hikik ya. Ada 4 tingkatan. Satu adalah hasad ya. Hasad itu adalah dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Ya, dia tidak suka ya nikmat itu didapati oleh orang lain memiliki nikmat tersebut, kemudian dia ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu tingkatan yang pertama gitu ya, tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Jadi kita tidak suka misalnya dia juara 1, kita nggak suka ya dia mendapatkan juara 1, kita ingin bagaimana supaya dia nggak juara 1 lagi gitu. Jadi kita berusaha ngajak dia main-main aja, belajar nggak usah serius-seriusnya gitu. Jadi kita akan melakukan berbagai macam cara bagaimana supaya nikmat hilang dari dia nggak juara lagi, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah dia senang hilang nikmat itu dari orang lain, dan dia juga ingin berusaha mendapatkannya, tapi dengan dia usaha sendiri gitu. Nah, misalnya ada si A teman kita, dia misalnya punya mobil ya, dan temannya ini misalnya si B, dan ini bisa ada si A dia punya mobil, kemudian ada si B, dia sebenarnya iri gitu, kok si A tuh punya mobil ya gitu. Dia sebenarnya tidak ingin si A ini punya mobil, tapi dia berusaha bagaimana supaya dia juga ingin punya mobil seperti itu gitu ya. Jadi tapi dia juga tidak berharap bagaimana mobil itu hilang dari si A itu tadi gitu, tapi dia hanya berusaha tapi dia juga berusaha untuk ingin mendapatkan mobil itu. Misalnya kayak tadi juara ya, misalnya si A dia juara 1, tadi kalau yang pertama tadi dia ingin bagaimana si A tuh dia nggak juara lagi, si A nya tuh diinikannya kalau dia belajar diganggunya gitu ya misalnya. Jadi pokoknya bagaimana supaya si A nggak lagi dapat juara 1 ya, dia nggak suka ada yang juara gitu ya. Nah kemudian
Kalau yang kedua ini dia tidak suka orang tuh mendapatkan nikmat mendapat juara satu itu, tapi dia juga berusaha, maksudnya supaya dia juara satu, jadi dia juga berusaha belajar tapi dia tidak mengganggu orang lain tadi gitu, jadi lebih ringan sebenarnya. Nomor dua. Kemudian nomor tiga, tidak senang dengan keadaan dirinya dan dia berharap orang lain juga sama dengan dirinya gitu. Dia tidak senang dengan dirinya, tapi dia berharap orang lain, teman-temannya juga sama dengan dia gitu. Misalnya dia itu orangnya misalnya selalu ranking terakhir, misal sering ranking belakangan, dia juga ingin teman dekat dia itu dia juga juga nggak juara lah, pokoknya teman di ranking terakhir aja. Jadi sehingga dia juga berusaha bagaimana caranya supaya dia temannya sama dengan dia gitu. Satu level itu juga termasuk bagian dari hasad ya. Nah, kemudian yang keempat adalah keinginan dirinya seperti orang lain dan tidak dicapai dan tidak ingin keadaan tersebut hilang darinya. Jadi ini tingkatan yang paling rendah ya. Jadi dia ingin seperti orang lain gitu ya. Tapi dia juga tidak mengganggu orang lain, dia juga tidak berusaha apa ya? Tidak ada mengganggu orang lain gitu. Cuman dia berusaha untuk bisa juga memperolehnya tanpa harus mengganggu orang lain gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu dia juga mengganggu orang itu ya. Kalau ini dia hanya ingin aja, itu yang paling rendah itu. Jadi kita bisa ada orang juara satu, kita pengen gitu ya juara satu juga gitu, tapi kita tidak mengganggu orang lain, kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Kita itulah yang sebenarnya yang apa ya, seperti persaingan gitu ya. Jadi mungkin persaingan dengan hasad itu hasad yang paling rendah gitu ya. Jadi mungkin itu tingkatan-tingkatan hasad anak-anak ustazah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik gitu ya. Jadi yang paling hasad yang paling buruk ya, yang paling tinggi hasadnya itu adalah orang yang dia tidak suka seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan dan dia ingin kenikmatan itu hilang dari orang lain itu. Nah, itu yang, dan dia melakukan berbagai macam cara. Nah, inilah hasad yang paling besar dosanya, yang paling tinggi tingkatannya. Berikutnya Nana Ustazah, bagaimana akibat dari hikik dan hasad? Akibat-akibat dari rasa iri dan dengki. Yang pertama, akibatnya itu adalah berharap hilangnya harta yang dimiliki orang lain, senang terhadap musibah menimpa saudaranya. Jadi dia akibatnya itu adalah dia ingin menghilangkan nikmat dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua, membuat hati menjadi keruh. Jadi yang pertama itu tadi akibat dari hasad itu adalah senang dengan orang lain yang memiliki hal yang baik dan senang sekali orang lain mendapatkan musibah. Itu akibat yang pertama. Jadi kita tuh menjadi orang yang memiliki sifat yang SMS gitu. Itu akibat dari hasad itu ya. Jadi memang udah menjadi karakter bagi kita. Kita senang kalau ada orang lain itu hilang kenikmatannya, dan kita juga senang orang lain tuh mendapatkan sebuah kesusahan atau mendapatkan sebuah musibah, bencana, atau kita senang sekali dalam hati kita. Itu namanya akibat dari hasad gitu. Jadi kita betul-betul sudah menjadi memiliki sifat seperti iblis gitu. Jadi iblisnya seperti itu ya, ketika ada orang yang dia misalnya lalai, dia senyum-senyum ketawa senang sekali. Kalau ada orang melakukan perbuatan buruk, dia ketawa-ketawa senang gitu ya. Kalau ada orang mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah tuh dia benci sekali, dia berusaha bagaimana supaya nikmat itu dia tidak dapatkan lagi ya gitu. Jadi terus menggoda-goda terus manusia. Itulah akibat dari hasad atau iri. Kemudian tadi yang kedua, akibatnya adalah menjadikan hati kita menjadi gelisah. Nah, jadi biasanya orang yang hasad ini hidupnya nggak bahagia ya, karena dia hatinya tuh penuh dengan kegelisahan gitu ya. Ya seperti apa ya, kalau orang punya punya mobil bagus, dia yang gak enak badan gitu ya, jadi meriang gitu ya. Jadi itulah akibat dari sifat hasad ya. Jadi menjadikan hati menjadi keruh ya, hati menjadi gelisah, dan akhirnya dia hidupnya tidak tenang. Kemudian yang ketiga, akibat dari hasad itu akhirnya adalah senang atau mudah ya mengejek dan mencemooh orang lain,
dan akhirnya merusak hubungan kita dengan orang lain, merusak hubungan kita dengan teman-teman kita gitu ya. Kemudian keempat adalah menganggap orang lain itu lebih rendah dan lebih hina dari kita. Nah, jadi akibat dari hasad itu adalah selalu menganggap orang tuh di bawah dia gitu ya. Yang paling hebat tuh dia gitu ya. Orang tuh di bawah dia. Nah, kemudian yang kelima, akibatnya adalah suka berbohong dan suka menipu orang lain. Nah, itu tadi kita dengarkan ya kisah dari iblis tadi ya. Jadi dia berusaha akan berbohong, menipu daya, dan semua macam yang dilakukan sehingga dia akhirnya dosanya bertumpuk ya, dan akhirnya dia menjadi orang yang paling rugi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menjadi senang menceritakan kebiasaan orang lain dengan maksud untuk menghina dan mencelanya gitu. Jadi akhirnya senang menceritakan keburukan-keburukan orang lain, senang menceritakan aib-aib orang lain gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak baik-baik itu senang sekali dia menceritakan. Tapi kalau ada yang baik-baik orang itu dia nggak suka menceritakannya gitu ya. Jadi inilah salah akibat dari sifat hasad. Jadi kita betul-betul akhirnya dikelilingi dan diselimuti oleh sifat-sifat yang buruk ya sehari-hari kita. Jadi nauzubillah ya, luar biasa anak ustazah ini dampaknya itu buruk sekali untuk diri kita, dan itu sangat merugikan kita sendiri dengan kita sifat hasad itu tanpa kita menyadarinya. Berikutnya akibat dari hasad itu adalah menyakiti orang lain ya, baik dengan kekerasan, memukul dan seterusnya ya, seperti kisah Nabi Yusuf tadi ya, saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya dia menyakiti dan bahkan membunuh ya akhirnya adiknya sendiri gitu ya. Ini akibat dari hasad. Kemudian berikutnya adalah menghalangi orang lain dalam menunaikan agamanya ya, akibatnya akhirnya dia menjadi orang yang senang menghalangi orang untuk berbuat baik. Kalau ada orang buat baik dicemoohnya lah gitu, jalan baiknya ini gitu kan. Bisa kalau dia sholat berjamaah atau dia menjadi imam dicemooh, diejein ya, jadi itulah akibat sifat hasad tadi, sehingga akhirnya segala hal yang baik bagi orang tuh selalu dikomentarinya yang buruk gitu ya, sehingga dampak dari sifat hasad ini sangat merusak tatanan dalam berkeluarga, tatanan bermasyarakat, bahkan tatanan dalam bernegara. Jadi anak saudara ini penting sekali jadi perhatian bagi kita. Ini kewajiban kita semua ya, menjaga hati kita, karena hasad itu adanya di hati. Jadi kita betul-betul bisa menjaga hati kita, jangan sampai hati kita memiliki sifat yang hasad ya, sifat yang iri dengan orang lain yang memiliki kelebihan nikmat yang diberikan oleh Allah daripada dibandingkan diri kita sendiri. Sehingga sifat hasad itu sesuatu yang harus kita jauhi sekali gitu ya. Dan anak usaha semuanya kita harus terus berusaha ya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat hasad. Yang pertama itu adalah kita meyakini ya, yang pertama itu bagaimana cara meyakini bahwa sesungguhnya Allah betul-betul akan memberikan, Allah berkuasa ya memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita ketika ada orang lain memiliki nikmat yang lebih dari kepada kita harus meyakini nikmat itu kan hak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang punya hak untuk memberikan nikmat kepada siapa yang Allah inginkan. Itulah kekuasaan Allah. Jadi bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur. Jadi oleh karena itu supaya hilang rasa hasad kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah, yang kedua ya, apapun yang Allah berikan pada kita harus yakini itu ada sesuatu yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi apa tadi yang pertama supaya kita terhindar dari sifat hasad, yang pertama meyakini bahwa Allah yang berhak memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi kita meyakini bahwa itu semuanya adalah hak Allah dan kita tidak boleh ikut campur dengan hak Allah gitu. Siapapun yang Allah berikan nikmat, itulah hak Allah. Ketika kita tidak menerimanya berarti sebenarnya kita sudah menentang Allah. Jadi ketika kita tidak suka ada orang lain diberikan nikmat lebih oleh Allah, berarti kita sebenarnya sudah melawan kepada Allah ya. Jadi kita harus meyakini bahwa itu adalah hak Allah, kita menerimanya dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat baik, nikmat yang buruk, dan apapun yang Allah berikan kepada kita harus meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, dan kita meyakini pasti ada hikmah di balik semuanya, pasti ada pelajaran yang sebaliknya yang Allah berikan untuk kita.
Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, kita terus berusaha untuk mengenal penyakit-penyakit hati. Jadi kita harus mengenal macam-macam penyakit hati, karena bukannya hasad ya, banyak lagi penyakit-penyakit hati yang lainnya. Nanti akan ada pembahasan kita berikutnya lagi, sehingga kita dengan mengenal macam-macam penyakit hati itu dan bagaimana akibat dari kita memiliki penyakit hati, sehingga kita membantu kita untuk lebih mudah lagi untuk terhindar dari penyakit hasad gitu. Kemudian ya, yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang soleh, ya, berteman dengan orang-orang baik, sehingga kita juga itu akan memudahkan kita untuk menata hati kita. Nah, ketika kita belajar berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat hasad, maka itu juga mengakibatkan kita lama dan kelamaan kita juga akhirnya memiliki orang yang memiliki sifat hasad. Ya, jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk bertemanlah dengan teman-teman yang baik dan tidak suka hasad atau iri dan dengki. Kemudian berikutnya, supaya kita terhindar, kita harus mengetahui ya, bagaimana buruknya ya di sifat hasad ini gitu ya, bagaimana akibat yang ditimbulkan dari sifat hasad ini, sehingga itu membuat kita berusaha untuk jauh dari sifat hasad. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita memohon pada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat hasad. Ini Allah ceritakan dalam surat Al-Hasr ya, ayat 9. Nah, kan ada doanya, mungkin antum semua juga hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi mungkin itu anak-anak ustazah pelajaran kita akidah untuk materi pertama setelah UTS ini, dan mudah-mudahan ustazah berharap materi ini bukannya sekadar antum memahami teori, tapi ustazah berharap sekali bagaimana antum betul-betul bisa menjadikan ini menjadi sebuah amalan antum, dan antum senantiasa anak ustazah ya, kita berusaha untuk menjaga hati kita, jangan sampai kita memiliki sifat yang tidak senang atas kebaikan yang orang lain dapat gitu. Belajarlah kita terus selalu untuk ikut berbahagia ketika teman-teman kita berbahagia, dan kita ikut bersedih ketika teman-teman kita bersedih gitu. Jadi insya Allah hal itu yang buat hidup kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Dan ini juga diceritakan ya oleh Rasulullah ya, bagaimana contoh kisah siapa yang kisah Anas ya radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan ada seorang yang ahli surga akan lewat gitu ya. Kemudian ternyata dalam masalah itu lewatlah Amr bin As gitu ya. Kemudian besoknya ketika Anas bersama Rasulullah juga, Rasulullah bilang bentar lagi nanti akan ada nih seorang yang lewat nih, beliau adalah ahli surga gitu. Ternyata nggak lama ternyata yang lewat juga adalah Amr bin As gitu ya. Kemudian besoknya begitu juga, akhirnya Anas ini merasa penasaran gitu ya, seperti apa sih kok sampai Rasulullah bilang gitu ya Amr bin Asnya adalah orang yang nantinya masuk surga gitu atau ahli surga. Sehingga akhirnya saking penasarannya, akhirnya Anas ini menumpang nginap ya di rumah Amr bin As, jadi pengen tahu seperti apa sih amalannya kok sampai bisa masuk, dibilang Rasulullah kok dia ahli surga gitu ya. Akhirnya numpang nginap 3 malam. Kemudian akhirnya selama di situ Anas memperhatikan apa sih yang dilakukannya pas malam-malam, tengah malam dia memperhatikan apa yang dilakukan Anas gitu. Oh kayaknya biasa-biasa saja, udah 3 hari dia nginap di rumahnya mengikuti keseharian dari Amr bin As gitu. Ternyata Anas ini tidak menemukan sesuatu yang istimewa gitu, kok kayak biasa-biasa aja gitu kan, hidupnya juga seperti biasa, sholat biasa, tahajud juga biasa, mengaji juga biasa, tidak ada yang sampai kayak mana gitu ya. Ternyata akhirnya hari ketiga barulah anak menyampaikan gitu, Wah berbeda, sebenarnya saya ini menumpang di sini nih bukan karena apa, karena memang saya ini ingin tahu sekali, karena Rasulullah bilang kamu ini ahli surga, jadi apa sih yang kamu lakukan kok kamu bisa jadi ahli surga gitu ya. Akhirnya Amr bin As cuma bilang bahwa saya sih biasa saja sama dengan yang lainnya. Ya barangkali kata Amr bin As gitu, karena saya ini
orangnya nggak pernah pendendam gitu ya. Jadi saya dengan siapapun saya berinteraksi pada siang harinya, sebelum tidur saya sudah memaafkan semuanya, dan besoknya saya seperti biasa gitu. Jadi luar biasa ya, hanya memiliki sifat seperti ini aja Rasulullah mengatakan bahwa Amr bin As adalah ahli surga. Dia betul-betul Amr bin As dia nggak pernah punya rasa sakit hati, walaupun dia siang diejek sama waktu, dia tetap aja bisa tersenyum lagi dengan orangnya gitu ya. Dia betul-betul tidak punya rasa benci dan apalagi hasad sedikit pun kepada siapapun gitu. Jadi emang dia bisa tetap baik dengan siapapun, walaupun orang itu sudah menyakiti dia sekalipun dia tetap bisa baik gitu kan. Dan dia sudah memaafkan setiap siapapun yang berbuat buruk kepadanya atau menyakitinya, dia tetap bisa kembali baik. Dia luar biasa ya, memiliki sifatnya seperti ini aja bisa menjadi ahli surga. Jadi anak ustazah, ustazah berharap sekali antum semua adalah orang seperti itu. Jadi dimanapun nanti antum tinggal, antum pasti menjadi orang disukai oleh siapapun gitu, karena orang yang disukai oleh Allah dan oleh manusia itu adalah orang-orang yang bisa memiliki sifat zuhud terhadap Allah dan zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi suatu hari ada orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kasih tahu aku bagaimana supaya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah menjawab, zuhudlah engkau kepada Allah dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi apapun yang dimiliki oleh orang lain yang menurut kita tuh luar biasa hebatnya, mewahnya, bagusnya, suksesnya orang lain seperti apapun, kita zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Gak ada keinginan kita untuk juga mengambil seperti itu gitu ya. Jadi ya kita merasa bahagia betul ketika ada orang lain juga bahagia, ketika orang lain sukses, ketika orang lain itu bisa memiliki keberhasilan, kita betul-betul ikut bahagia itu. Jadi ini masalah hati ya, memang hati kita betul-betul seperti itu, tulus gitu ya, sehingga emang itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan demikian saja dan ustazah, mudah-mudahan antum bisa memahami semuanya. Nanti insya Allah akan ustazah kirimkan filenya supaya antum bisa membaca lagi dan bisa memahaminya lebih baik lagi. Dan nanti kalau ada antum ingin menanyakan, antum boleh disampaikan, boleh melalui WA ya, boleh melalui Walas, atau boleh langsung ke ustazah, boleh juga. Nanti ustazah juga bisa mengirimkan, nanti bisa dapatkan ya nomor ustazah di grup, bisa juga. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Kita akhiri membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.